Kalau Bosman Mardigu jadi presiden, maka dalam 100 hari kerja pertamanya apa yang akan dilakukan? Dalam ilmu MMT, Modern Monetary Theory, maka ada yang namanya TINA, There is no alternative. Apa arti TINA sederhananya? Pemerintah akan membuat peraturan sehingga orang tidak punya pilihan kecuali mengikuti apa yang pemerintah arahkan. Misalnya, ada 5.500 triliun uang nasabah di bank di Indonesia. Katakan 50%-nya adalah uang yang didepositokan oleh nasabahnya. Uang itu memperoleh bunga deposito sekitar 5% setahun. Jadi, kalau ada seseorang punya uang 100 miliar rupiah pada depositonya, maka dia akan memperoleh bunga sekitar 5 miliar setahun. Lumayan, duduk-duduk nggak ngapa-ngapain menikmati hidup. Kalau punya 1 triliun bahkan, dapat 50 miliar per tahunnya, bunganya didapat olehnya. Maka dalam MMT, buat peraturan yang namanya TINA, yaitu tidak ada pilihan lain seperti bunga deposito sekarang 0%. Kalau bunga deposito 0%, maka deposan kepalanya pecah semuanya. Yang tadinya duduk-duduk enak dapat 5 miliar setahun, tahu-tahu dapatnya 0. Maka uang tersebut bakal ditariknya keluar. Maka pilihannya kalau dia kirim ke luar negeri tanpa underlying transaction atau tidak ada transaksi hanya pindahin uang, dia akan kena pasal flight capital, penjara 5 tahun. Keluar uang dari Indonesia harus ada masuknya atau transaksinya, misalnya beli alat produksi atau apapun yang bermanfaat. Kalau mau deposito di luar negeri, tukar mata uang asing, flight capital, penjara 5 tahun. Apa yang terjadi kalau TINA diterbitkan regulasinya? Sementara dari 5.500 triliun, setengahnya adalah deposito yang tidak berbunga. Maka uang tersebut mendadak bisa keluar dari bank dan masuk ke sektor real. Jadi pabrik, jadi hotel, jadi kafe, invest di UKM, dan uang yang 2.000 triliun rupiah itu atau sama dengan APBN mengalir deras ke sektor ekonomi produktif. Ekonomi Indonesia dalam semalam akan berputar. Makanya jangan pilih Bosman jadi presiden. Saat ini, strategi berekonominya adalah membatasi gerak peredaran uang. Tidak heran, karena itu memang strateginya old mind. Fakta saat ini uang beredar hanya 48% dari GDP nasional. Kemudian, pertumbuhan pinjaman perbankan hampir tidak tumbuh. Padahal, salah satu indikasi untuk tumbuh ekonomi sebuah negara adalah pertumbuhan pinjaman perbankan di sektor industri di atas 10% per tahunnya dibanding tahun yang lalu. Strategi TINA adalah membanjiri pasar dengan uang segar baru, yaitu uang di bank deposito nasabah digelontorkan keluar ke sektor real. Itu strategi pertama yang sudah kita jelaskan. Ada strategi berikutnya untuk membanjiri uang ke Indonesia, yaitu dalam 100 hari pertama Newman menjabat presiden adalah memanggil para naga-naga yang telah lama berbisnis di Indonesia. Minimum 9 naga hadir di istana. Di istana dipasang kamera dari seluruh media elektronik termasuk live YouTube dan media sosial lainnya. Ketika mereka hadir dalam meja pertemuan, maka siaran langsung dimulai. Presiden akan mengatakan, Pak A, menurut data di kantong saya, Anda dan keluarga yang telah 50 tahun membangun bisnis di Indonesia memiliki uang tunai di negara lain lebih dari 10 billion dolar atau 150 triliun rupiah. Kapan uang itu balik ke Indonesia? Maka si A mengatakan, 24 bulan lagi Pak. Maka Presiden akan mengambil pasportnya dan berkata, tak pinjem pasportmu 2 tahun ya, sampai uangmu masuk balik ke Indonesia. Oke, Pak F, berapa lama uangmu dan keluargamu yang di luar negeri itu akan masuk balik disimpan di Indonesia? Maka F menjawab, wah belum tahu Pak, harus saya hitung dulu. Maka Presiden akan mengatakan, baiklah kalau begitu kita pinjem pasportnya ya. Juga kita belum tahu berapa lama paspor ini kita pinjemnya. Pak B, berapa lama aset tunaimu yang di luar negeri akan balik ke Indonesia? Pak B menjawab, 1 tahun. Baik, 1 tahun pasportmu tak pinjem ya. Kalau mau berobat ke luar negeri, ngapunten loh ya, Anda belum bisa dulu. Berobat di tanah air aja dulu. Atau mau kunjungi anak, saudara, mau tinggal atau jalan-jalan wisata ke luar negeri, belum bisa dulu. Jadi wisatanya di dalam negeri aja, sampai uang di luar negeri balik dulu ke tanah air, nggih. Janji suci kalian ini disaksikan seluruh rakyat Indonesia loh. Anda ini pahlawan ekonomi kalau balikin uang tersebut ke tanah air yang akan membantu ekonomi dalam negeri. Kita putar cepat bersama. Mau kan jadi pahlawan bangsa? Ini masa kalian berkontribusi ke negara tercinta loh. Sahabat, dari 11.000 triliun yang ada di kantong, pasti dengan strategi ini minimum separuhnya balik masuk ke Indonesia dalam setahun ke depan. Sulit mereka para naga nggak keluar negeri karena berobat
berobat itu di masa tuanya. Mereka juga berpenyakit kok, nyaman dengan dokter luar negeri. Juga sulit mereka tidak mengunjungi dan melihat simpenan-simpenan tanda petik ya, simpenan mereka yang banyak itu. Makanya, jangan pilih Mardigu jadi presiden. Ada hal yang menjadi kebiasaan kaum analis shadow. Kalau melihat sebuah fenomena itu, langsung mengurut ke depan dan ke belakang. Misalnya, pengukuhan Ibu Megawati sebagai profesor kehormatan, guru besar tidak tetap dari Unhan, Universitas Pertahanan, yang disertasinya adalah perjalanan dirinya mengelola negara sebagai Presiden Indonesia yang kelima. Ternyata Pak Jokowi ke Jawa Tengah, ke Semarang. Apa memang tidak diundang atau memang sudah ada jadwal yang padat? Namun, kalau Bosman nih, misalnya, salah satu pejuangnya yang menjadikan dirinya Presiden Republik Sontoloyo misalnya adalah Deddy Corbuzier, di mana misalnya Deddy akan mendapatkan gelar profesor untuk 1000 podcast YouTube-nya yang selalu di atas 2 juta viewer per video YouTube tersebut dari Universitas Harvard. Saya pasti datanglah pada wisudanya. Apalagi dia Menteri Pemuda dan Olahraga Kabinet Sontoloyo. Juga Cak Lontong, Menteri Urusan Kebahagiaan. Kalau dapat gelar profesor ketawa mikir dari Universitas Indonesia misalnya, saya pasti hadir karena Cak Lontong misalnya sering ngeledekin Sontoloyo yang membuat rating Sontoloyo naik. Yang pasti masyarakat bahagia jadinya. Ya pasti akan hadir lah si Bosman ini. Rocky Gerung misalnya dapat gelar Profesor Akal Sehat, juga Menteri Pendidikan dan Budaya Akal Sehat. Pasti Bosman hadir. Namun di acara Ibu Megawati dikukuhkan sebagai profesor. Mudah-mudahan memang Pak Jokowi tidak diundang. Seperti Pak Ganjar gak diundang di acara PDIP Semarang gitu ya. Tapi sekali lagi, kok Pak Jokowi ke Semarang ya? Ke Ganjar ya? Kenapa ya? Gak ke Saudi sekalian urusin supaya Indonesia bisa berhaji misalnya. Gini nih yang bikin repot kalau menganalisa geopolitik dalam negeri. Banyak selamuran data alias data yang benar dan yang tidak benar, nggak tahu bedanya karena diselamurkan oleh tim siluman yang namanya buzzer. Kita lanjut bertanya, apa ini kode bahwa PDIP punya arah hanya Mbak Puan 2024, di mana PDIP tidak ingin jabatan presiden 3 kali tetapi istana pengen 3 kali, atau kalau 2 kali kalau bisa Ganjar dan Gibran calonnya. Begitu ya, beda arah ini kayaknya istana dengan PDIP. Oke, paling aman gini nih, bikin 3 kali, Pak Jokowi presiden, Mbak Puan wakilnya. Wes, top markotop iki, menang pasti. Bagaimana dengan komentar ini? Bosman komisaris apa bos? Tapi sudahlah, bukan urusan kita juga ya, masih lama 2024 itu. Corona masih berkuasa saat ini. Lebih baik kita pertanyakan kok belum pasang war mode untuk virus corona dan mutasi-mutasinya tersebut. Masih pandemik pendekatannya, bukan war approach yang secara penanganannya kalau war approach yang dipakai beda banget dengan pendekatan pandemik. Mudah-mudahan paham dengan apa beda war approach dan pandemic approach. Jangan sampai nggak paham pejabatnya. Karena memang bahaya mengangkat pejabat yang nggak ngerti bernegara. Ngertinya ngumpulin massa untuk mempopulerkan seorang tokoh, lalu dapat gaji bulanan sebagai pejabat publik. Kaum New Mind banyak mengingatkan bahwa coronavirus bukan nature-made disaster atau bencana alam, tetapi man-made disaster. Sebuah petaka ciptaan manusia. Berapa kali kita jelaskan bahwa virus ini diperkaya di laboratorium biologi. Berapa kali kita informasikan bahwa di tahun 2017, 2018 tes tool COVID-19 sudah terjual habis bahkan sebelum virus disebarkan. Sudah lebih dari 6 kali video dan tulisan Bosman di berbagai sosial media di take down begitu menggunakan istilah nama strategi untuk menyelesaikan COVID. Mungkin video ini pun akan terkenal lagi di take down karena akan membuka rahasia dengan code name White Dragon dan Black Dragon. Begini sahabat, apa itu White Dragon dan Black Dragon? Sebentar, gue celingukan lihat kiri kanan ngecek ada shadownya globalis sama shadownya Black Dragon nggak nih di WC jongkok gue yang lagi mengupdate status. Saya panas mendengar uang yang dibelanjakan oleh para pelancong Indonesia ke luar negeri dalam 1 tahun itu bisa mencapai 700 triliun rupiah nilainya, atau hampir setengah APBN. Ini perilaku elitis yang tidak sampai 3% populasi Indonesia. Sementara turis mancanegara kalau belanja di Indonesia di total tidak sampai 200 triliun setiap tahunnya. Tekor sebenarnya kalau apple to apple, namun yang penting ekonomi berputar. Sekarang dari sisi jumlah, ternyata jumlah orang yang datang ke Indonesia jauh lebih banyak dari
dari jumlah pelancong Indonesia ke luar negeri. Tapi spendingnya banyakkan orang Indonesia di luar negeri. Orang Indonesia itu memang jago belanja. Kalau turis mancanegara ke Indonesia, pulang bawa oleh-oleh gantungan kunci yang hanya puluhan ribu nilainya. Sementara turis Indonesia ke luar negeri pulang bawa tas Hermes, Louis Vuitton yang harganya ratusan juta. Sekarang kita harus turun tangan membantu pemerintah yang sudah bingung, nggak ngerti lagi mau bikin apa. Yang penting tahun 2024 tongkat estafet kekuasaan harus di lingkaran mereka agar abadi kekuasaannya. Sementara rakyat asal survive. Toh rakyat sudah pinter, otopilot semua cari makannya. Bagaimana membantunya? Nah, ini bedanya New Mind dengan oposisi pengkritik yang bisanya oposisi itu lihat kejelekan pemerintah, tetapi nggak tahu juga solusinya apa. Kalaupun ada solusinya, hanya normatif. Kita lompat sebentar keluar topik, nanti balik lagi memutar ekonomi wisata agar tidak keluar negeri. Saat ini di media-media juga orang-orang di tempat tongkrongan membicarakan 2024 siapa presiden dan wapresnya Indonesia. Maka banyak nama digadang-gadang. Nama-nama itu modalnya gampang. Bayar aja lembaga survei untuk memasukkan nama mereka, walaupun mereka hanya satu di antara 10 orang. Pokoknya masuk aja nama mereka dulu. Lalu mulai dibangun citra mereka masing-masing. Yang hebatnya, siapapun mereka itu, tanya satu hal. Konsep bernegaranya apa ketika nanti mereka memimpin negara? Maka jawaban mereka pasti normatif, pasti umum-umum saja, seperti stop impor, stop hutang, pro UKM, dan lain sebagainya. Dan faktanya nanti ketika menjabat, semuanya tidak bisa dijalankan karena tidak tahu bagaimana caranya. Mereka semua itu hanya manuver politik dan di otaknya hanya bagaimana menjadi populer dan bagaimana menang mendapatkan kursi di 2024. Mek ngono tok. Hebatnya adalah narasinya bisa membuat rakyat percaya. Oh ya, ini bukan promosi Bosman yang ternyata sudah lengkap cara dan strategi bernegaranya. Bukan loh ya. Bosman bukan mau jadi presiden. Bosman mau jadi lord. Wes, jelas yo. Ini semua buat nyindirin positif. Kita nyindir incumbent, nyindir yang cari popularitas di tahun 2024 dan nyindir oposisi supaya semua punya konsep bernegara. Misalnya mereka mengatakan akan menghukum mati koruptor. Itu Bosman sudah usulkan. Cari lain lagi. Pajak diturunkan. Bosman juga sudah duluan sejak 3 tahun yang lalu ngomong itu. Tutup selat di Indonesia. Wah, itu mah program Bosman. Bunga bank 0%. Itu juga Bosman yang punya program. Mati nggak lo para kandidat presiden semua konsepnya Bosman sudah duluan sebut beserta caranya. Mati gaya aja lo. Ya mending jadiin Bosman lord. Mulai paham nakalnya si Sontoloyo ini. Jadi cara mereka paling top ya paling masuk gorong-gorong, masuk ke podcast populer, sebanyak mungkin diliput media kegiatannya. Tapi ya garing. Viewer di sosmed mereka paling hanya ribuan. Tidak mungkin sampai puluhan bahkan ratusan atau jutaan viewer. Kalau mau jutaan ya ke Deddy Corbuzier paling. Oke, kita kembali ke topik bagaimana membuat 700 triliun itu ada di Indonesia aja. Sebagai acuan, cerita Dior dan Vuitton, jadi wisata itu kekuatannya bukan ekowisatanya alias lokasinya yang kuat, tetapi harus ada kekuatan penunjang seperti kuliner, event atau peristiwa, tradisi, budaya, keramahan sarana toilet, kesehatan, dan pelayanan yang prima. Tentunya produk kelas dunia berharga mahal karena langka dan unik. Sungguh, event, tradisi, budaya, dan experience pengalaman adalah yang paling powerful membuat turis kembali. Bagaimana kalau kita buat semuanya? Kita buat event, tradisi, budaya, kuliner, produk UMKM, kelas dunia di seluruh Indonesia, plus gamifikasi yang berhadiah miliaran. Traveling di Indonesia, misalnya ke Jogja, ke Toba, modalnya per orang katakanlah 3 hari 1 juta rupiah. Ternyata bisa mendapat hadiah ratusan juta. Kalaupun nggak menang, nggak dapat hadiah gamifikasi, tetap dapat menikmati pengalaman pesona Indonesia. Untuk hal ini, kita luncurkan segera produknya. Tenang, New Mind selalu ada solusinya. Seorang raja memiliki banyak gajah dalam tentara perangnya. Ada seekor gajah yang sangat kuat, sangat patuh, dan sangat terampil, serta memiliki keterampilan perang terbaik. Dalam banyak pertempuran, dia dikirim ke medan perang, tidak pernah kembali kecuali dalam kemenangan. Dia adalah gajah kesayangan sang raja dari ratusan bahkan dari ribuan gajah lainnya. Sang gajah selalu berperang bersama sang raja, penguasa di wilayah barat tersebut. Waktu berjalan terus dan sang gajah semakin tua, sehingga
Baginda Raja tidak lagi mengirimkannya ke medan perang, tetapi gajah tersebut tetap menjadi bagian dari tim sang raja. Karena setiap saat ketika sang raja melihat gajah tersebut, dia menjadi senang, menjadi bahagia. Sang gajah tetap mendapatkan perhatian serta fasilitas utama dari sang raja. Suatu hari, sang gajah berjalan menuju tepi danau untuk minum. Ketika dekat bibir danau, sang gajah kakinya terjebak di lumpur di tepi danau. Setiap gerakannya bukan membawanya naik, namun semakin tenggelam perlahan. Dia terus berusaha, namun dia tetap tidak bisa mengangkat kakinya dari lumpur. Beberapa orang melihat usaha sang gajah dan tahu bahwa gajah tersebut dalam masalah besar dari nada suara teriakan belalainya. Dan berita ini pun tersebar cepat sampai akhirnya ke telinga sang raja. Semua orang panik karena tahu gajah ini kesayangan raja. Raja pun bergegas ke lokasi. Melihat gajah tadi terus tenggelam perlahan tanpa daya, sang raja memerintahkan semua orang di sekitar membantu mengangkat gajah tersebut. Mereka menggunakan berbagai cara untuk mengangkat gajah tersebut, namun tetap tidak bisa terangkat. Ini bukan makhluk kecil, ini gajah yang besar. Dalam kegelisahan dan kepanikan raja serta orang sekitarnya, datanglah mantan Perdana Menteri penasehat sang raja dulu. Dia memahami situasi saat itu. Dia menatap sang gajah, kemudian menatap sang raja sambil mengatakan, "Baginda, mainkan genderang perang segera saat ini di sekitar danau. Mainkan dengan keras dan semangat." Raja pun terkejut dengan saran itu, namun dia perintahkan hal itu untuk dilaksanakan. Tak lama kemudian, genderang perang dimainkan, memainkan musik perang. Ajaib, mata sang gajah tua tadi berubah menajam. Tubuhnya mulai bergerak-gerak. Ada perubahan dari perilaku sang gajah kemudian. Sang gajah perlahan mulai bangkit dan tanpa bantuan siapapun, sang gajah perlahan menarik dirinya melawan sedotan lumpur dan bergerak naik serta kemudian berdiri. Semua orang terkejut, tak terkecuali sang raja. Ternyata bukan karena kekurangan atau kelemahan kemampuan fisik yang terjadi pada gajah tersebut. Yang dibutuhkan hanya suntikan semangat dari dalam. Dan ketika hal itu didapati, semuanya terselesaikan masalah apapun yang dihadapi. Untuk mempertahankan semangat dalam diri, sangatlah perlu sahabat semua mempertahankan tujuan hidup ke depannya di dalam pikiran bawah sadar kita. Dan jangan pernah ada rasa kalah atau menyerah dalam diri kita. Sahabat, mengapa saya menceritakan hal ini? Di saat pandemi saat ini, di waktu yang berat seperti saat ini, di saat ketidakpastian menghadang di depan, kita semua harus terus menyuntikkan semangat di dalam diri serta orang-orang di sekeliling kita. Pastikan kita semua punya visi dan misi yang jelas, purpose of life, dan semangat yang besar tadi. Pastikan ada genderang perang selalu menyala dalam diri Anda. Kita harus terus bersemangat untuk selalu sehat, makan makanan yang bergizi, selalu bersama orang yang membawa diri kita ke atas, penuh cinta dan penuh tawa. Pastikan kita berhenti menyalahkan keadaan seperti ini. Juga pastikan masalah yang terjadi saat ini yang memperlakukan kita negatif seperti saat ini tidak perlu ditakuti. Banyak hal indah dan besar terjadi di sekeliling kita. Ada solusi atas apapun masalah yang terjadi saat ini. New Mind salah satu solusinya. Dan tak lupa, selalulah bersyukur atas apapun yang kita terima, bersyukur atas apa yang terlepas, dan bersyukur atas apa yang akan kita peroleh. Negara produsen kendalikan dunia perdagangan lalu kendalikan dunia keuangan. Itu persepsi old mind. Pasar modal dan pasar uanglah sebenarnya pengendali dunia keuangan. Dan ini persepsi new mind. Neraca perdagangan positif dianggap baik dan solusi bernegara oleh old mind. Faktanya selama menjabat malah impornya membesar. Lalu selalu negatif dagang dengan kakak tertua Tiongkok. Jujur, entah bagaimana kok sekarang kakak tertuanya negara komunis ya. Dan diterima luas lagi pemahaman bahwa tidak apa-apa bekerja sama dengan negara komunis. Yo wes, kita lanjut. Toh jabatan old mind ada batasnya. Kembali ke kalimat awal, negara produsen akan kendalikan dunia perdagangan dan dunia keuangan. Itu strategi Tiongkok. Di mana negara defisit alias yang Tiongkoknya surplus, pasti negara yang kalah tersebut akan dipaksa pakai yuan. Catat ya, ketika sebuah negara pakai mata uang negara lain untuk transaksi, artinya negara tersebut kalah ekonominya. Kita lihat strategi serangan ekonomi dari ilmu ekonomi
ekonomi. Money 1.0 adalah uang hanya sebagai alat bayar pelancar transaksi. Kemudian uang menjadi alat modal yang disebut money 2.0. Kemudian uang menjadi alat kendali ekonomi disebut money 3.0. Salah satunya debt trap yang Tiongkok lakukan. Pintar, dari money 1.0 langsung ke 3.0 karena ya memang Tiongkok nggak punya Wall Street, tempatnya money 2.0. Kita lompat sebentar sebelum balik ke money 3.0 agar sambungannya paham. Sejarah Partai Komunis di Tiongkok, di mana orang-orang nasionalis kabur keluar Tiongkok ketika komunis berkuasa dengan tangan besi. Satu, ke Taiwan, jadi negara yang dipayungi Amerika. Yang kedua, ke Hong Kong, jadi city country di bawah Inggris. Keduanya, Taiwan dan Hong Kong ekonominya maju pesat sejak tahun 60-an hingga saat ini. Sejak tahun 1989, reformasi ekonomi di Tiongkok melawan hegemoni IMF mulai dijalankan secara gerilya, main dengan globalis dan main dengan double standard, yaitu renminbi yuan. Catat sekali lagi, nantinya kita New Mind akan pakai strategi yang sama ini, kecuali kalian masih suka dengan old mind yang sekarang berkuasa. Apa yang Tiongkok lakukan setelah memutuskan melawan IMF, namun di permukaan pura-pura taat pada Amerika? Ini terjadi di zaman Deng Xiaoping awal mulanya. Mereka jadi negara produsen buruh murah. Maklun mengerjakan sebagai tukang jahit apa saja yang disuruh globalis, lalu perlahan menggeser dari maklun tukang jahit menjadi negara produsen. Maklun ini adalah strategi agar terjadi pembiasaan. Ketika awal menjadi negara produsen, Tiongkok mengizinkan pemalsuan atau kopi atau tiru merek-merek ternama dunia untuk beredar di dalam negerinya. Semakin mahir, maka mulai negara membiayai sektor hulu produsen, pabrik-pabrik dengan uang renminbi yang uang tersebut tidak boleh beredar di luar negeri, hanya boleh beredar di Tiongkok. Inilah awal tahun 90-an mereka lakukan ini semua secara masif, secara gila-gilaan. Apa saja dibangun, dan setelah menjadi pengendali produksi, mulai ekspansi di tahun 2013 dengan strategi BRI, yaitu Belt Road Initiative. Perlu banyak negara yang harus dikendalikan oleh Tiongkok. Perlu banyak negara yang penduduknya lapar dan pemimpinnya lemah agar mudah dikendalikan, agar membeli barang-barang Tiongkok dan menggunakan mata uang Tiongkok. Awalnya dengan memberi pinjaman, namun bukan uang tetapi barang, seperti jalanan dibangunin, pokoknya jadi barang. Jembatan dibangun jadi barang, pelabuhan, bandara, jaringan kereta api yang semuanya punya kesamaan, yaitu pelancar jalur angkutan barang guna menciptakan ketergantungan terhadap produk Tiongkok dan kelancaran distribusi barang. Kemudian kendali atas pasar yang kebetulan semua bergeser ke digital. Jadi strateginya adalah beli dan ambil semua jaringan marketplace milik pengusaha lokal sebuah negara agar isi produknya adalah barang-barang buatan Tiongkok. Begitu sudah tercapai ketiganya, maka tahap keempat, mata uang Tiongkok dipakai sebagai alat transaksi. Pertama, sebatas transaksi dua negara. Nanti tahap kelima sampai ke pasar-pasar tradisional bisa pakai yuan. Ingat, ketika keluar negeri, yuan yang disebut. Itu membedakan asal uang itu. Walau kalau ditanya di Tiongkok, bagi mereka sama itu yuan atau renminbi. Namun kita pahamlah, kita kan ngerti bernegara, ngerti bagaimana Tiongkok bermain, dan ngerti cara memainkannya. Sayang aja masih sedikit yang percaya dan masih banyak yang tidak peduli. Wajar kalau masyarakat tidak tahu, namun pejabat yang tidak peduli dan tidak tahu juga banyak banget. Apalagi yang mau menari jadi presiden di 2024. Rasanya nggak ada yang paham beginian. Yang penting gue populer dan rakyat pilih gue. Lihat aja daftar 10 orang yang katanya calon presiden di lembaga survei. Kita review satu persatu. Paham nggak bernegara ala Tiongkok dan Amerika? Rasanya kagak ya. New Mind beda. Kita paham dan strateginya bukan ikuti keduanya, namun punya strategi sendiri untuk main tiga kaki awalnya dan menyalip di tikungan di tahun 2030 menjadi tiga besar dunia dan di 2045 menjadi negara superpower. Kalau hanya naik 7% setahun dan faktanya 5% pertumbuhan ekonominya, mimpi jadikan Indonesia negara superpower. Buktinya sekarang aja pakai yuan dagangnya, harusnya pakai rupiah. Bos, itu artinya kalian old mind geblek bernegaranya.
Kontraksi ekonomi terbukti sudah 4 kuartal minus. Maka efek bulan Juli lockdown PPKM Jawa Bali di mana 70% peredaran uang nasional ada di sana untuk menahan laju pemaparan dibatasi gerakannya. Hal ini secara ekonomi pasti akan berpengaruh besar ke arah negatif lagi. Kita semua tahu strategi ekonomi tidak tumbuh baik selama ini. Pandemi gelombang pertama membuat minus 4 kuartal. Lalu pandemi gelombang kedua sedang kita bersama perangi saat ini. Entah apa yang terjadi dalam 2 kuartal ekonomi ke depan sisa tahun 2021 ini. Namun pemerintah tetap optimis bisa membuat ekonomi naik. Bahkan kalau tidak percaya akan dipanggil Pak Luhut. Sehubungan dengan yang tidak percaya akan mendapatkan penjelasan Pak Luhut, maka saya mengacungkan tangan tinggi-tinggi dan berkata dengan keras, Saya Pak, yuk ngobrol Pak, bagaimana strateginya dan akan lakukan apa Pak agar ekonomi tumbuh. Kalau ternyata jawabannya dengan investor asing masuk, itu bukan jawaban yang bikin kami semangat Pak, yang lain dong. Kalau dengan pinjaman hutang, itu juga bukan sesuatu yang baru. 7 tahun ini hutang naik jadi 6.500 triliun dari 2.700 triliun sisa Pak SBY. Itu juga bukan sesuatu yang wah, malah sesuatu yang loh. Jadi kalau ada yang tidak percaya mau dengar langsung dari Pak Luhut, terang saya menjadi orang nomor 1 ingin penjelasan. Saya Pak, kami berharap strategi baru yang dipakainya, bukan yang kemarin-kemarin yang terbukti membuat 4 kuartal minus, juga bukan yang membuat impor bertambah naik, juga bukan membuat tenaga kerja asing bertambah banyak di Indonesia. Yang baru Pak, yang segar, ada Pak. Juga bukan seperti selama 7 tahun ini telah berjalan memainkan kekuatan politik. Pernah membelah Golkar jadi 2 di awal dulu, membelah PKS jadi 2, membelah Demokrat jadi 2, membelah P3, membelah PAN, baik langsung ataupun tidak langsung, mendukung atau mendiamkan perpecahan politik terjadi. Jangan lagi seperti itu. Jangan terlalu berpolitiklah bernegara. Utamakan keselamatan rakyat, humanitarian. Ekonomi juga jangan terlalu mementingkan asing lah. Hutang, investor asing, kedua hasil bumi, sumber daya alam, tanah air, tenaga kerja asing, pajak mencekik, dukunglah dengan mempermudah. Seperti izin di BPOM misalnya. Ada ribuan izin yang nyangkut tahunan di sana. Juga berpihaklah dengan regulasi digital yang terbuka dan luas agar muncul startup unicorn atau dekakorn yang sampai saat ini nggak tumbuh-tumbuh lagi. Yang ada 5 unicorn itu juga produk sebelum 2014 kebanyakan. Bukan kebijakan selama 7 tahun berkuasa. Kalian belum membantu digital anak bangsa satu pun jadi unicorn karena kebijakan kalian. Mana janjinya? Ini hanya sedikit janji kampanye yang dipertanyakan generasi muda. Lalu ada mini lockdown Jawa Bali Juli ini. Akibatnya pasti melambat lagi 2 kuartal ke depan. Bisa minus lagi. Jangan sampai 6 kali minus loh ekonominya. Sampai akhir tahun 2021 ini minus. Itu berbahaya. Berat mesin ekonomi kalau turunnya terlalu dalam atau diamnya mesin terlalu lama. Yang Newmind takut adalah minyak crude oil yang saat ini $75 per barel. Akhir tahun ini mendekati $100 per barel. Mati kita. Sudah dolar kurang jumlahnya di tanah air. Dagang pakai yuan. Sementara Amerika dan dunia Arab tetap petrodolar, beri petrol ya pakai dolar. Lah kalau rupiah jadi 17.000 terhadap dolar karena perlu dolar dan dolar langka, nggak ada dolar masuk karena yuan yang masuk. Beli minyak 800.000 barel per hari pakai apa bayarnya? Apa mau Saudi dibayar pakai yuan? Ya enggak lah, yuan belum multi currency, baru 1,7% transaksi dunia yang pakai yuan. Cukup nekat sih analisa meyuankan transaksi dan tergantung satu negara Tiongkok mitra dagangnya, padahal Tiongkok bukan penyedia semua macam-macam kebutuhan, terutama kebutuhan energi. Cina nggak punya energi, Cina aja import. Berat nih kalau crude oil mendekati $100 per barelnya di akhir tahun 2021 ini. Di sisi lain, COVID mudah-mudahan melandai sejak akhir Juli ini. Semangat vaksin kita dukung kok bos. Ada pertanyaan mendasar di banyak pikiran masyarakat, yaitu apakah kebijakan luar negeri kita saat ini sudah yang terbaik untuk bangsa dan negara? Apakah miring ke satu penjuru ke Tiongkok melanggar kebijakan bebas aktif dalam politik luar negeri? Apakah meledaknya COVID saat ini masuk kategori gelombang kedua? Seluruh Jawa Bali merah catatan penyebaran COVID-nya. Ada apa ini? Apakah karena 2 juta orang mudik lebaran kemarin? Atau ada tangan globalis yang masuk? Menjawab pertanyaan sederhana ini akan menjawab pantaskah jabatan 3 kali dilakukan dengan merubah atau mengamandemen Undang-Undang Dasar.
Banyak yang mendukung jabatan 3 kali beliau karena merasa manfaat kehadiran beliau di jabatan tersebut. Namun, partai politik yang masing-masing sudah punya putra mahkota ingin juga sang putra atau putri mahkota menjadi orang nomor 1 atau nomor 2 di Indonesia. Strateginya adalah dukung 3 kali dengan syarat putra mahkota atau putri mahkota jadi orang nomor 2-nya. Kalau tidak, mereka tidak akan mendukung. Tetapi New Mind percaya diri. Walau diubah di amandemen Undang-Undang Dasar tersebut jadi boleh jabatan presiden 3 kali dan incumbent melaju mencalonkan untuk ketiga kalinya, maka ini menjadi perjuangan menarik antara old mind incumbent versus new mind. Perjuangan melawan yang terbaik adalah kompetisi yang paling menantang. Rasanya kalau ini terjadi boleh 3 kali, pasangan Pak Jokowi Prabowo atau Jokowi Puan adalah posisi incumbent. Dan New Mind dengan PD-nya akan mengatakan, saya lawan, saya maju, saya berminat untuk mengalahkan Old Mind. New Mind posisinya pasti tidak akan ke obor Tiongkok, tidak ke B3W-nya G7. Semua diakomodir, tapi kecil aja, secukupnya. Namun yang mayoritas adalah kekuatan bangsa sendiri. Kekuatan bangsa sendiri artinya sejarah berhutang panjang oleh pakar ekonomi kelas dunia katanya akan berakhir. Produk dalam negeri, domestic direct investment, dan kebijakan produk pengganti impor, anti fossil oil, dan mendukung energi terbarukan, serta baterai akan mendominasi ke depannya. Kita urai sedikit apa yang akan terjadi 4 tahun ke depan di dunia. Dalam pertemuan G7 Juni 11 sampai Juni 13 tahun ini 2021 yang dihadiri 7 kepala negara, di mana yang hadir semua tidak ada yang menggunakan masker, hadir dengan pesawat pribadi masing-masing, akhirnya mendapatkan kesepakatan. Kesepakatannya menarik dan media Indonesia untuk hal ini tidak digembar-gemborkan karena memang anti atau beda dengan kebijakan pemerintah saat ini yang miring jelas ke satu sisi, di mana di banyak negara ASEAN tidak terlalu miring ke satu sisi, tetapi tetap main dua sisi, tetap main dua kaki. Blok Barat dan Blok Tiongkok diakomodir. Karena media tidak menyorot, maka ya sudah, New Mind saja yang menyorotinya. Kebijakan G7 tersebut jelas anti BRI atau Belt Road Initiative-nya Beijing, anti strategi Debt Trap Economic Approach kolonialisasi 5.0 yang dijalankan Tiongkok ke luar negeri. Apa kebijakan mereka? Negara G7 ini, yaitu 7 negara besar di luar Rusia dan Tiongkok. Mereka, G7 atau Group of Seven, adalah organisasi 7 negara terbesar di dunia secara per kapita, secara gross domestic bruto. Negara-negara ini adalah Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. G7 menyumbang hampir 60% dari kekayaan bersih global atau sekitar 317 triliun dolar. 42-46% dari produk domestik bruto atau PDB global dunia. Sebagian besar anggota adalah kekuatan besar dalam urusan global dan memelihara hubungan ekonomi, militer, dan diplomatik secara erat dan saling ikat. Pertemuan di kota kecil Cornwall, Inggris ini melahirkan B3W yang artinya Build Back Better World, yaitu dengan menganggarkan dana sebesar 43 triliun dolar atau 10 kali dari anggaran obor Tiongkok yang nilainya 4,7 triliun dolar yang hanya untuk membiayai produk negara mereka sendiri yang produk akhirnya dipasangkan di negara koloninya. Yang menarik adalah B3W akan membangun negara kedua dan membangun negara ketiga dunia yang pro demokrasi murni. Ini syarat yang berat. Berat sekali bagi negara yang mau membangun negaranya bergabung dengan B3W ini. Mudah-mudahan Indonesia termasuk kategori negara demokrasi murni ya. Pernahkah sahabat mendengar sebuah kalimat bijak? Manusia menulis jalan hidupnya sendiri. A man write their own history. Kalau manusia bisa menulis jalan hidupnya sendiri, mengapa ada orang yang tidak bisa mencapai apa yang dia inginkan? Mengapa hidupnya penuh dengan masalah? Mengapa keuangannya selalu pas-pasan, bahkan selalu berhutang? Mengapa di sisi lain ada manusia yang hidupnya serba mudah, hidupnya serba gampang, dan hidupnya selalu beruntung? Apa yang membedakan kedua manusia tadi? Kalau manusia bisa menulis jalan hidupnya sendiri, bolehkah kita memilih untuk menjadi selalu beruntung, selalu mudah, selalu apa yang diinginkan tercapai? Jawabnya,
boleh dan harus begitu. Lalu caranya bagaimana? Manusia dikaruniai otak sebagai sarana berpikir dan hati sebagai sarana untuk menimbang. Otak biasa disebut pikiran atas sadar dan hati biasanya disebut pikiran bawah sadar. Dan kita semua tahu hatilah yang menentukan 88% dari tindakan kita. Terlepas dari hasilnya positif atau negatif atau selalu berulang yang negatif, tetapi pola di dalam bawah sadar dalam hati tersebut memang sudah terbentuk dan disinilah akar masalahnya jika seseorang dalam hidupnya penuh masalah. Kalau pola kesialan, pola kesusahan terbentuk dalam pikiran bawah sadar, maka semua itu harus segera diubah. Hal inilah 49 video subliminal program Road to Billionaire hadir untuk sahabat semua. Apa sesungguhnya manfaat yang didapat dari Road to Billionaire ini? Fungsi utamanya adalah memperbaiki pikiran bawah sadar, memperbaiki hati kita semua. Kita tahu 88% tindakan manusia adalah kontribusi dari pikiran bawah sadar. Dan pikiran bawah sadar ini adalah hal yang tidak nampak. Faktanya lagi, manusia lebih cenderung menggunakan pikiran, analisanya, praduga-praduganya, di mana ini adalah hanya 12% kontribusinya dalam kehidupan, karena ini adalah simbol dari pikiran sadar, pikiran atas sadar. Manusia lebih banyak fokus memperbaiki hal-hal yang terlihat logik, seperti misalnya menanyakan solusi konkret, bagaimana ini, bagaimana itu, selalu bertanya cara atau how. Namun ada hal yang lebih fundamental di mana ketika kita mengerti why, maka masalah bisa menjadi peluang. Ini kesannya sangat filosofis sekali, namun hati memang penuh dengan hal-hal filosofi, penuh dengan rasa. Inilah yang sering dilupakan di dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Lupa pada yang 88% yang paling berpengaruh dalam hidup. Semangat itu di hati, sabar itu di hati, rajin itu di hati. Dan bagi orang beriman, Allah itu adanya di hati. Sahabat, 49 video Road to Billionaire ini diformulasikan untuk memperbaiki yang 88% tadi, yang hati kita tadi, yang pikiran bawah sadar tadi, agar solusi konkretnya menjadi lebih mudah ditemukan. Anda tidak diajarkan hal-hal teknis tentang bagaimana melunasi utang, bagaimana dapat uang banyak, tetapi diperbaiki pikiran bawah sadarnya, dibuka sehingga dengan izin Allah, solusi-solusi setiap persoalan menjadi lebih mudah ditemukan. Pola sukses baru terpasang. Makanya tidak heran jika banyak yang kemudian berkata, loh ternyata solusinya semudah itu ya? Iya, betul sekali. Kenapa solusi semudah itu tidak kita ketahui sebelumnya? Karena kita masih menggunakan pikiran atas sadar kita yang 12% tersebut dan terlalu memenangkan logika. Sahabat akan kaget ketika ternyata persoalan tidak melulu di dunia ini tentang uang. Ada yang sudah punya aset harta banyak misalnya dari warisan, tapi mentalnya tidak siap kaya. Keluarganya kemudian bermasalah. Ada yang tadinya suka marah-marah ke anak dan istri, berubah menjadi sabar dan penyayang. Gara-gara video ini, ada yang semula berangkat dalam keadaan berhubungan buruk dengan banyak orang, termasuk dengan orang tuanya. Tiba-tiba hubungannya membaik dengan ayahnya, dan ridho ayahnya tersebut membuat pekerjaannya di kemudian hari menjadi lebih mudah. Sekali lagi, Road to Billionaire ini ada 49 video yang menggunakan teknik binaural dan subliminal program yang ditata rapi dalam pelajaran yang fun dan kalimat yang terstruktur sehingga memprogram pikiran bawah sadar menjadi 25% lebih cepat, bahkan 50% lebih cepat. Semua ini adalah solusi konkret yang coba ditawarkan. Ketika pikiran bawah sadar kita lebih terbuka dan lebih bersih, maka solusi-solusi setiap persoalan menjadi lebih mudah ditemukan. Paket Road to Billionaire harganya murah sekali. Di dalamnya termasuk 49 video naratif subliminal plus binaural program, ada headset eksklusif Road to Billionaire, flash drive, buku They Name Him Sontoloyo. Ketika Kementerian Pertahanan baru-baru ini mengajukan anggaran sejumlah 124,995 billion dolar, kita bulatkan ya, 125 billion dolar atau mendekati angka 1.700 triliun, sebuah angka yang lumayan besar yang membuat otak saya yang kecil ini menjadi hang atau loading. Sebentar, ini anggaran untuk apa ya? Beli senjata atau bikinan senjata dalam negeri nih. Grand Plan Pertahanan negara arahnya bedil-bedilan atau model Tiongkok, menaklukkan negara lain tanpa bedil, pakai smart dan soft power, bukan hard power. Kita semua tahu hard power itu old mind, kuno, harus dikombinasi dengan soft dan smart power, model Tiongkok lah. Beli pejabat negara lain,
kasih pocket money, kasih pinjaman lunak, dibangunkan apapun yang sifatnya jangka panjang dan seakan penting di negara tersebut. Misalnya nih ya, negara tetangga kita banyak tuh pejabatnya yang kena strategi smart powernya Tiongkok. Rakyatnya kemudian dinina-bobokkan dengan narasi. Dan untuk negara kita yang pejabatnya NKRI garis lucu semua, hanya ketawain negara tetangga itu. Seru ngelihatnya. Bener deh, kasihan anak cucu negara tetangga itu nantinya ketika tidak ada narasi yang bisa dibangun untuk bisa menahan kebenaran kelak. Kembali ke anggaran maha besar. Ketika kita mengetahui bahwa anggaran militer itu ternyata pakai hutangan, ini membuat lemes generasi new mind. Lah nanti yang bayar siapa? Ini multi years loh nyicil hutangannya. Bener deh, ini harus dipertanyakan bukan hanya Qovadis Departemen Pertahanan, juga pertanyakan mau bangun militer 1.700 triliun dengan ngutang segede APBN Indonesia dalam 1 tahun itu, kita baliknya dapat apa? Sekarang aja utangnya sudah 6.500 triliun, ditambah BUMN yang minusnya banyak, PLN minus, KAI minus, Garuda minus, serta banyak lagi yang angkanya bikin gemeter new mind. Kalau old mind sih nggak gemeter, karena memang mindsetnya bisanya ngutang. Biasa itu ngutang bagi mereka. Oke, kita yang bodoh ini mau nanya, ini arah militer Indonesia mau kemana ya? Kita tanya, anggap semuanya buat beli alat utama sistem pertahanan, alutsista. Ini kita mau defense, mau bertahan atas serangan dari negara mana? Apa bentuk serangannya mereka emangnya? Sehingga beli penangkisnya apa? Oh oke, kita mungkin mau menyerang. Mau menyerang siapa? Wilayah mana yang mau diserang? Yang mau ditaklukkan? Papua Nugini, Pasifik Selatan, Australia, atau Malaysia, atau kemana? Tiongkok mungkin kita mau taklukkan. Pakai apa penaklukannya? Apa yang didapat dari serangan keluar tersebut? Misalnya mau menaklukkan Tiongkok, kita mau ambil hartanya Tiongkok, mau ambil cewek Tiongkok, atau mau ambil Malaysia supaya kontrol Selat Malaka 100%. Mau kemana kira-kira bos? Apa kita mau perang biologi? Jadi bukan beli senjata berat, tapi bangun senjata biologi buat virus baru. Kalau nggak makan gudeg, pada mati. Virus ini kita akan sebar ke seluruh dunia. Kita buat orang panas dingin, sesak nafas. Tapi begitu makan gudeg, sembuh. Kita siapkan gudegnya. Agen-agen di seluruh dunia, negaranya kita kendalikan. BPOM di negara lain kita mainkan agar gudeg lulus BPOM mereka. Dan makanan lain yang mirip-mirip gudeg gak dapat izin BPOM di negara lain tersebut. Kemudian kita sebar lagi virus lainnya lagi, yang obat penangkalnya rawon. Kemudian virus yang obat penangkalnya empek-empek, nasi padang, dan lain sebagainya. Nah, kalau perangnya begini saya dukung dah. Atau kita beli HARPS. Kita ubah cuaca, kita bikin Papua ada salju agar Indonesia ada 4 musim di Indonesia bagian timur. Di Maluku, Nusa Tenggara, Papua ada salju. Bayangkan di Maluku dan Nusa Tenggara ada salju, ada pantai. Keren abis. Di Papua akan ada ski resort, banyak. Kayak di Swiss, gila nih Indonesia kerennya. Sementara di Indonesia bagian barat dan tengah seperti biasa, hanya 2 musim. Lupa, ada musim pilkada sama pilpres ya, sama musim duren. Maaf nggak kehitung. Tapi ini tapi loh ya, saya ini yang bodoh ngaku pinter Nan Sontoloyo selalu curiga kalau ada anggaran multi years sampai jabatan selesai masih ada kewajiban yang ditanggung renteng. Maksudnya begini, di akhir masa jabatan presiden sebelum ini ada juga lembaga yang last minute kira-kira 2 tahunan terakhir masa jabatan beli alat-alat multi years sampai 10 tahun ke depan. Sehingga pejabat di presiden baru Pak Jokowi periode 1 departemen itu anggarannya hanya untuk membayari utangan dari kebijakan multi years pejabat sebelumnya. Bahkan sampai sekarang masih nyicil sehingga departemen itu kering sekarang. Ini ngebayang aja, kalau kita beli barang dari luar negeri, komisinya di luar negeri loh ya. Komisi selalu didapat dari penjual kan, dan jarang loh penjual nggak ngasih uang tali kasih, itu jarang. Jadi si pejabat periode lalu beli-beli dalam jumlah besar, komisinya di muka dong ya, gede banget dong komisinya karena dealsnya multi years. Lumayan, namanya juga udah akhir masa jabatan. Mulai paham kenapa si Sontoloyo ini berkerut kening urusan anggaran besar multi years yang ditanggung renteng sampai pejabat berikut-berikutnya. Ya, mudah-mudahan analisa si Bosman ini salah lagi. Karena kayaknya amanah kok pejabatnya. Calon presiden kemudian kok. Pasti maha suci.
Jahatnya globalis cabal dengan virus dan vaksin masih banyak yang belum sadar juga. Padahal 1,5 tahun sudah menghajar dunia. Kalau masyarakat awam wajar mereka tidak paham, karena itu mereka memang diarahkan untuk selalu jadi korban, baik oleh pejabat ataupun media mainstream. Tetapi ada pejabat yang paham namun malah memilih menjadi agen globalis cabal. Ini keterlaluan. Tapi banyak juga pejabat yang gak paham bahwa 1,5 tahun ini dunia masuk kategori perang biologi. Namun tetap merasa saat ini adalah masanya business as usual, normal-normal saja. Jadi kita mundur sebentar. 2014 masuk periode pemimpin baru di Indonesia. Waktu itu masa normal. Kemudian di 2016 mulai masuk masa perang dagang Amerika Tiongkok. Di sini mulai terlihat bahwa banyak pejabat yang gagap. Selama 2016 hingga 2020 mengelola negara bukan pakai mode wartime, tetapi pakai seperti masa normal. Hal ini membuat Indonesia tertinggal. Tetapi masyarakat banyak yang gagal paham bahwa kesalahan melihat dunia berefek seperti saat ini. Indonesia jalan di tempat. Buktinya GDP per kapita hanya dari 3.800 ke 4.000-an dolar per kapita. Ini harus terlihat sesungguhnya sebagai kurang berhasil dalam tanda petik membuat Indonesia berdaulat ekonominya. Karena salah melihat peta dunia, salah melihat world map. Lalu berlanjut di tahun 2020. Di mana saat itu adalah perang biologi dunia atau dunia kena pandemi virus buatan yang bernama corona. Perang ini bisa panjang, bisa pendek di setiap wilayah tergantung pejabat suatu negara berstrategi mengelola negaranya. Kalau mau cepat, ada strategi bernegara yang memilih ikut maunya globalis, yaitu beli vaksin mereka. Ada yang tidak mengikuti produk globalis, yaitu tidak pakai vaksinnya, tetapi pakai imunitas atau imunoterapi, pakai penguatan imunitas tubuh. Penguatan imunitas tubuh sangat berlawanan dengan maunya globalis cabal, yaitu menggunakan vaksin. Negara yang di bawah pengaruh globalis pasti menghalangi terapi imunitas, termasuk tidak mengizinkan atau tidak mempromosikan biomedical yang pakai jamu-jamuan, herbal, stem cell, skeletum, multivitamin, dan lain sebagainya. Pokoknya harus vaksin, wajib vaksin. Produk asing lagi. Amerika, Rusia, India, Tiongkok semua terbanyak pakai produk mereka sendiri. Mau itu vaksin, mau itu biomedical peningkatan imunitas. Jadi ini fakta ya. Strategi keluar dan menang dari COVID kita bisa menghitung dari data lapangan, di mana kalau 70% populasi sudah memiliki kekebalan tubuh atau imunitas, maka dikatakan wilayah tersebut sudah memiliki herd immunity atau herd immunity-nya tercapai. Ketika herd immunity tercapai, maka virus corona bisa terkendali dan musnah. Cara mencapainya adalah dengan sesegera mungkin dilakukan vaksinasi dan memberikan kekebalan tubuh. Dengan strategi yang dijalankan setiap negara berbeda, maka akan didapat fakta pencapaian herd immunity di Indonesia baru tercapai 4,5 tahun lagi. Dengan kecepatan 250.000 vaksin per hari yang dilakukan pada saat ini dengan stok 400 juta vaksin yang akan disediakan. Ini waktu yang lama. Masa anak kita sekolah masih di gadget hingga 2 tahun ke depan sih? Waduh. Tetapi bagaimana? Lah bergantung banget sama produk asing. Coba yang namanya Nusantara, Merah Putih, dan lain sebagainya dikategorikan solusi. Pasti 2 tahun ke depan herd immunity tercapai, sehingga beberapa wilayah per Juli ini bisa sekolah normal anak-anak kita. Bukan sampai 4 tahun lagi hidup di gadget. Kita bandingkan sejak 6 bulan yang lalu. Amerika dengan 1,8 juta vaksin dan berbagai imunoterapi per hari, maka dalam 5 bulan lagi herd immunity di Amerika tercapai. Tiongkok lebih dulu lagi. Sejak 9 bulan yang lalu sudah dengan kecepatan 15 juta per hari. 4 bulan lagi atau sekitar bulan September herd imunitas tercapai. India bahkan dengan kecepatan 2-3 juta per hari, diperkirakan 2,5 tahun lagi herd imunitas di India tercapai. Kalau Indonesia masih 4,5 tahun lagi. Ini gawat, bisa nggak berhaji selama 4 tahun ke depan. Ya ini mismanajemen kelolaan bernegaranya. Ditambah bisa sekolah dari gadget hingga 4 tahun ke depan. Waduh, bisa hilang keterampilan sosial anak-anak generasi Z zilenial ini yang saat ini usianya 20 tahun ke bawah. Jangan begitulah mengelola negaranya, wahai pejabat.
Dalam perjalanan dari Beijing ke Shanghai, beberapa tahun yang lalu kami menggunakan kereta cepat. Jarak sekitar 1.450 kilometeran ditempuh dengan kira-kira 4 jam 15 menit. Jarak tersebut adalah hampir sama dengan jarak Cilegon, Banyuwangi. Dalam perjalanan 1.400 kilometeran tersebut, kereta cepat melewati banyak jurang, tebing, dan bangunan penunjang rel kereta cepat itu sangat mengagumkan engineering teknologi Tiongkoknya. Kita ketahui membangun rel tersebut biayanya $29 juta per kilometernya. Lalu rencananya ada kereta api Jakarta-Bandung, juga Jakarta-Surabaya yang katanya akan menggunakan dana Tiongkok. Maaf, bacanya barang Tiongkok. Ternyata nilai investasinya sebagaimana yang banyak diketahui orang adalah $46 juta per kilometernya. Lalu mulailah manusia sontoloyo dan kaum New Mind bertanya sambil berpikir, kok lebih mahal ya? Padahal membangunnya nggak ada konstruksi seperti di Beijing, Shanghai yang ada tebing, ada jurang yang tinggi-tinggi, paling top terowongan yang dibangun ke arah Bandung maupun ke Surabaya. Kalau pakai harga $29 juta per kilometer harusnya bisa aja, atau bahkan mungkin lebih murah. Atau mungkin bunga banknya dan cost money-nya gede kali ya, maklum pakai yuan. Atau jangan-jangan proyek ini di markup ya. Kalau bener di markup, itu angka proyek yang luar biasa besar, yaitu sekitar $6 billion. Jangan-jangan dengan hanya $4 billion jadi nih barang. Lalu cuan lebihannya yang $2 billion dibelah dua. Kita asumsikan, satu buat pihak Tiongkok, satu buat pihak lokal Indonesia yang rekeningnya di luar negeri. Misalnya nih lo ya, bukan nuduh, cuman ngayal dan cuman nanya, abis beda banget harga per kilometernya dengan medan lapangan yang tidak seajaib Beijing, Shanghai. Kembali ke cuan lebihan $1 billion atau 15 triliunan itu bisa lo buat pejabatnya memiliki jabatan abadi di pemerintahan. Ini baru rel dan kereta apinya, belum proyek lain seperti smelter, jalan tol. Saya nggak berani terusin, takut bener. Kalau salah kan ya nggak apa-apa, karena memang harusnya salah dugaan kita. Tapi kalau bener, tuh amit-amit banget deh, pantas pengen berkuasa terus. Dan dipastikan yang berkuasa nanti ya, kalau nggak dirinya, keluarganya atau gengnya. Jangan sampai New Mind kebuka semua ini nanti selisih-selisih proyek hutangannya. Begini sahabat, kita akan protes atau bunyi nggak sekarang? Jawabannya nggak usah bunyi, biarin aja barang itu jadi. Nilainya mau di markup kek, mau dibagi-bagi lebihannya kek, mau nipu data keuangannya kek, pokoknya bagaimanapun harus jadi tuh barang. Di tahun New Mind nanti berkuasa, kita kan nanti ditagih Tiongkok cicilannya. Maka kita nggak akan bayar dengan satu kalimat, kita nggak mau bayar, lu tagih aja pejabat yang pesen dulu. Kalau lu nggak bisa tagih, angkut balik tuh barang-barang. Atau bagaimana kalau kita audit bareng, the real price kita bayarkan, yang lebihan kita cari siapa yang ngantongin. Kayaknya hal ini akan ada skandal besar-besaran dan akan pasti terbuka banyak rahasia kaya cepat bermitra dengan Tiongkok, dan pastinya orang yang di Tiongkok ketahuan main sama partainya, Partai Komunis Tiongkok, dihukum mati itu orang. Di Indonesia bagaimana nantinya kalau aib ini benar-benar ada dan ketahuan? Ingat kan, kalau New Mind berkuasa nanti, korupsi di atas 100 miliar dihukum mati, juga plus keluarganya yang namanya ada di kartu keluarga selama 10 tahun tidak boleh menggunakan sarana negara seperti rumah sakit publik, transportasi publik, sekolah publik, bolehnya pakai milik swasta yang pastinya lebih mahal. Sementara kalau negara kan gratis. Nanti ya kalau New Mind, keluarga pasti menderita, koruptor dihukum mati. Itu bener kalau markupnya segitu, dan bener ada kasus korupsi, pasti dieksekusi sama New Mind nantinya. Jadi doakan ya sahabat, tidak ada korupsi di proyek-proyek yang unsur Tiongkoknya ada, dan pastikan ini penting, New Mind tidak berkuasa agar tidak ada koruptor dihukum mati dan keluarganya koruptor bisa memamerkan kemewahan di sosial media mereka sebagaimana saat ini. Pemerintahan mengatakan pengusaha diminta pengorbanannya karena corona, maka dalam hati berkata, lo katanya pengusaha itu kambing kurban ya diminta pengorbanannya. Pejabat dong yang diminta pengorbanannya. Enak aja kita sudah cekak disuruh berkorban. Bos, bagaimanapun gua nggak akan mengorbankan pegawai dan pekerja gua. Kapan lo yang berkorban, bos? Sungguh membaca berita tersebut ada sisi lain tergelitik, yaitu masalah nasionalisme. Disinilah kenegarawanan pejabat dan setiap putra bangsa sesungguhnya dipanggil untuk menyatukan
membutuhkan kekuatan, bukan minta berkorban pengusahanya. Harusnya semua elemen masyarakat ditarik bergabung untuk menjadi satu kekuatan bersama dan semuanya siap berkorban. Itu baru namanya patriotis nasionalis sejati. Disinilah masa goro-goro yang seharusnya memunculkan seorang directed leader yang terus memberikan instruksi, memberikan arahan, memberikan contoh, solusi-solusi di tengah goro-goro terjadi. Covid mengganas, Covid adalah goro-goro. Sehubungan dengan itu, karena kita New Mind, kita harus bergerak. Menunggu petunjuk pejabatnya sebatas himbauan, kita harus lebih agresif lagi. Kita bergerak lebih cepat lagi. Kita bertindak membantu sesama. Ayo kita buat gerakan bendera putih untuk memberikan bantuan makanan dan obat-obatan di mana-mana kepada semua yang membutuhkan. Bagi mereka yang memerlukan bantuan, apapun, misalnya perlu makanan, perlu uang untuk hidup, perlu vitamin, perlu obat-obatan, kibarkan bendera putih di tempat tinggal Anda. Siapapun yang melihat bendera putih tersebut pasti tergerak hatinya untuk menengok dan melihat apa yang Anda butuhkan. Bersiaplah jujur, terbuka, dan pasti kaum patriotis nasionalis akan membantu bendera putih itu untuk bisa turun, yaitu pertolongan yang Anda butuhkan terpenuhi. Ini adalah gerakan nasional saling bantu sesama yang kekurangan dan membutuhkan secara langsung, secara pribadi. Tak perlu institusi, lembaga, organisasi, partai di foto-foto ketika membantu. Tidak perlu. Yang diperlukan adalah pertolongan dalam senyap dari sesama untuk sesama. Ayo sahabat New Mind, kita bergerak semua. Viralkan video ini untuk memulai gerakan saling bantu bendera putih. Sekali lagi, kibarkan bendera putih yang dipasang di tempat tinggal adalah mereka yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Apapun itu yang mereka butuhkan. Dan bagi sahabat semua, kalau melihat bendera putih naik dimanapun, sebaiknya Anda segera berhenti, tengok, datangi tempat itu dan tanya. Lalu berikan apapun yang Anda bisa bantu seikhlasnya, secepatnya. Akun IG di warning 6 kali, di take down isinya 10 kali. Akun Facebook di warning 5 kali, dihilangkan kontennya lebih dari 7 kali. Akun YouTube di warning 6 kali, dan beberapa dilaporkan mengandung kekerasan dan seksual membuat penonton digeser ke usia 21 tahun ke atas. Kemudian akun YouTube di take down hilang semua. Lalu akun TikTok hilang semua 100%. Jadi apa sih sebenarnya yang terjadi? Segitu takutnya kah dengan ide baru? Kita buat informasi sederhana meringkas kejadian tersebut. Begini model kerjanya kira-kira mesin media sosial tersebut. Kalau ada laporan kepada sebuah akun atau tayangan, maka sistem algoritma sosial media tersebut akan menyalakan alarmnya. Kemudian ketika puluhan bahkan ratusan yang melaporkan, maka mulai diambil tindakan untuk mereviewnya. Kalau ribuan yang melaporkan, maka tayangan, tulisan, gambar, video bisa langsung dihilangkan. Kalau ribuan diserang atau dilaporkan akunnya, maka akun tersebut bisa langsung dihapus dari sebuah media sosial. Jadi ketika buzzer berbayar yang ribuan jumlahnya melaporkan sebuah situs atau channel atau konten, maka algoritma mesin media sosial akan bekerja dan langsung mengambil tindakan. Misalnya sebuah konten bosman yang sederhana bertanya, mengapa kalau Indonesia cari pinjaman selalu dapat hutangan bunganya lebih tinggi dari katakan Filipina yang rating negaranya sama, sehingga Indonesia bayar bunga bank pinjaman di APBN bisa 300 triliun dan pinjaman pokoknya nggak akan pernah kebayar. Gila nggak tuh? Selama 15 tahun ke depan bahkan cicilan itu yang dibayarkan sudah sama dengan pinjaman pokoknya, yang pokoknya sekali lagi tidak akan pernah hilang, malah nambah terus. Tahu-tahu video lagi kenceng-kencengnya sampai 300.000 viewer dalam 24 jam mendadak slow down dan tidak jalan lagi di banyak notifikasi. Oh, ternyata dilaporkan ribuan akun bahwa kontennya ada pornografi dan mengandung kekerasan. Jadi langsung dilarang dengan batasan umur 21 tahun. Slow down deh gerakannya jadinya. Jadi aja 200 juta warga Indonesia nggak tahu bahwa bunga pinjaman Indonesia bisa sampai 2% lebih tinggi dari negara lain yang pasti merugikan puluhan triliun setahunnya. Bayangkan 5.000 triliun bayar lebih mahal 2% setahunnya, itu 100 triliun loh hasilnya atau selisihnya. Mudah-mudahan bukan buat belah-belah di sononya ya sama yang minjemin ya. Amin. Banyak lagi model-model serangan buzzer dengan video bosman yang menyerang globalis cabal yang sangat diberi tempat bertengger di tanah air
Indonesia ini. Pokoknya yang bikin pinter dan membuka rahasia dunia gelap digiring ke hoax atau fake information. Untung Google markasnya di Amerika dan memegang kebebasan berpikir. YouTube kan yang punya Google. Kita banding deh dan menang, akun YouTube kita balik lagi walau dengan berbagai syarat. Tetapi kita nggak akan bungkam. Kita terus berjuang walau dihujat, dimaki oleh buzzer pelindung kekuasaan. Kalau sahabat mendukung ide Bosman, video-video Bosman dipindahkan ke WA dan sebarkan dan viralkan. Atau buat akun lain, pakai nama lain, kemas ulang footage-nya. Jangan ubah konten dan voice-nya. Silahkan. Namun sekali lagi, jangan pakai nama Bosman, nama Sontoloyo, Mardigu, Wowi, dan lain sebagainya. Itu pribadi. Kalau konten silahkan pakai, silahkan viralkan. Yuk, kita berjuang memberikan edukasi cara cerdas bernegara buat 2024 kepada masyarakat luas. Kita tantang semua kandidat yang akan manggung di 2024, termasuk yang mau 3 kali. Kita nggak takut walau boleh 3 kali. Kita tetap akan menantang caranya bernegara ke depannya. Bagaimana caranya setiap mereka yang merupakan pemilik suara sejumlah 190 juta manusia Indonesia terbaik itu setidaknya pernah 2 kali nonton sampai habis video Bosman di antara 600 video kita. Bagaimana setiap video setidaknya diviralkan lebih dari 100.000 share hanya dengan peran aktif 500.000 sahabat militan untuk setiap video Bosman di share. Rasanya 2024 New Mind masuk ke benak semua orang akan menjadikan Indonesia baru ke depannya. Saya ini sering heran sendiri, selagi membuat voice recording, sering emosi sendiri, kesel dan marah-marah karena kebawa mangkal. Kok calon 2024 hanya dia lagi? Bahkan ada yang minta 3 kali lagi. Emangnya bisa menang lagi? Belum tentu, Ferguson. Jadi sebenarnya hal bernegara seperti apa yang membuat New Mind emosi? Kita berbagi strategi bernegara ala New Mind sekarang. New Mind mendukung wajib militer dan mereformasi militer secara total. Kita tahu yang sekarang menhannya entah bagaimana calon 2024 terkuat, namun asli terkuat dari apanya dan perubahan apa yang dibawanya kelak sebenarnya harus diperjelas. Rasanya sewaktu menjabat saat ini tidak terlalu revolusioner. Belum terlihat gerakan yang bakal menguatkan militer pertahanan Indonesia ke tingkat dunia kecuali akan membeli alat perang Indonesia jadi modern. Jujur, kata kuncinya adalah membeli. Jujur, hal seperti begini nggak revolusi banget sebenarnya, malah sederhana. Mengapa sederhana? Karena uangnya ngutang, alatnya beli dari asing. Itu bagi New Mind gak keren, tetapi bagi Old Mind terlihatnya wah hebat. Kalau mau disebut keren, uangnya modal sendiri, belinya produk sendiri, itu baru keren. Kemudian kalau hanya bertahan dari apa? Siapa yang menyerang Indonesia? Itu Tiongkok menyerang pakai economic warfare, jebol biar gak karuan Indonesia. Marketplace punya Asyong, produknya Asyong semua. Bagaimana Chief Kemhan? Ini urusan Anda kan? Orang paham. Lah nanti bagaimana ketika jabat presiden 2024? Atau jangan-jangan orang di sekelilingnya aja yang pengen bosnya jadi di 2024 dan dirinya dapat jabatan gitu ya. Kalau demi jabatan ya silahkan, tetapi kalau demi rakyat ubahlah bernegaranya. Wahai rakyat, yuk selalu belajar dan melihat fakta data. Jadi kalau New Mind bagaimana mengelola Kemhannya, jumlah personil militer tidak akan ditambah dan dalam jangka menengah 10 tahun personilnya hanya tinggal 60% dari jumlah sekarang. Nah, akan timbul pertanyaan, jumlah penduduk tambah banyak kok tentaranya makin sedikit. Tentara akan makin profesional karena tentaranya yang pegang bedil hanya tinggal 30%. Sisanya tentaranya pegang kendali atas bentuk perang-perang lain, biological warfare, economic warfare, technological warfare, dan lain sebagainya. 30% tentara akan mahir menggunakan alat perang drone. Tentara garis depannya robot. Ngapain beli pesawat F-16, F-35? Mending beli 1 juta drone dilengkapi senjata dan kamera. Dan satu tentara bisa kendalikan 100 drone di war room. Lalu adakan wajib militer selama 6 bulan. SMA-nya hanya 2,5 tahun. 6 bulan terakhir wajib militer. Lulus wajib militer baru dapat ijazah SMA atau paket C. Strategi wajib militer 6 bulan mengurangi jumlah tentara tinggal 60%-an. Itu jauh lebih efisien daripada saat ini jumlah tentaranya hampir 1 juta personil beserta sipilnya. Yang anggaran APBN-nya 135 triliun yang ternyata 60%-nya buat biaya rutin kepegawaian, buat gaji dan fasilitas doang. Hanya nggak sampai
40%-nya buat alat perang. Tuh, malu-maluin aja. Sudah 5 Menhan terakhir, gini semua gayanya. Old mind semua gayanya. Tapi maaf loh ya, kalau informasi ini bikin sensitif atau menyinggung. Ini untuk perbaikan bersama. Kita nggak ngeritik buta. Lihat tuh, kita berikan solusinya. Turunkan jumlah tentara dalam 10 tahun tinggal 60%. Lalu berikan gaji mereka besar 3 kali dari yang sekarang. Keterampilan kekinian di-upgrade 3 kali kemampuan non-kombatannya. Mereka smart, elite, dan deadly. Lalu, strategi kekuatan cadangannya ada di rakyat. Wajib militer, menanamkan patriotisme, nasionalisme, teamwork, dan buddying. Brotherhood. Tuh kan beda New Mind. Cocok nggak 2024 ketimbang yang di etalase lembaga survei sekarang?